Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 31. Diam-diam suamiku mengikutiku. Apa mungkin hanya Fu bisa merubah jalan seseorang? Hari ini si Windini berjalan seperti bebek. Hihihi. Batin Anggi yang memperhatikan jalan Windini yang berbeda. Setelah cukup lama Windini disibukkan dengan pekerjaannya. Windini, Anggi, dan Nathan berjalan beriringan menuju kantin untuk mengisi perut mereka karena sudah waktunya jam makan siang. Win, siang ini ada yang berbeda deh. Kenapa semua karyawan yang kita lewati menatap kita tidak biasa, apalagi karyawan wanita? Ucap Anggi melihat kejanggalan. Masa sih, perasaan elo doang kali Gi? Sangkal Windini. Iya Win, sepertinya ada yang berbeda dari tatapan mereka. Ucap Nathan membenarkan perkataan Anggi. Udah deh jangan peduliin orang lain, udah yuk cepet ke kantin gue lapar. Ucap Windini, menarik tangan kedua temannya. Mereka makan sambil berbincang-bincang dan sesekali canda tawa terdengar di antara mereka. Forsite pun ikut nimbrung bersama Windini, Nathan, dan Anggi, meski banyak tatapan mata karyawan lain. Sebenarnya Windini juga menyadarinya namun ia tidak mau ambil pusing dengan tatapan para karyawan yang tidak bersahabat itu. Setelah menyelesaikan makan siangnya, Windini pergi menuju ke toilet. Hei kalian tahu gak? Ternyata di perusahaan ini ada wanita gak jelas yang sedang merayu CEO kita. Ucap salah satu karyawan wanita. Ah gak tahu diri banget ya tuh cewek, pasti hanya mau ngincer duitnya aja tuh. Ucap karyawan wanita yang lain. Sekarang kan CEO kita udah punya kekasih. Pasti dia jual diri deh supaya CEO kita terpikat dengan wanita itu. Ucap karyawan wanita yang lainnya lagi. Siapa sih yang gak pengen di samping CEO tampan kita, meski dengan jalan kotor? Sahut karyawan wanita yang lain lagi. Mereka terus berbicara dan menyindir Windini. Sedangkan Windini tidak ingin terpengaruh dengan semua ucapan para karyawan wanita itu, ia segera pergi dari toilet. Setelah pulang dari kantor, Windini pergi menuju pemukiman kumuh yang berada di pinggir ibu kota. Ia sudah lama tidak mengunjungi Ibu Fatimah dan anak-anak di sana, yang sebelumnya sudah meminta izin kepada Heri untuk pergi ke suatu tempat. Kak Windini! Teriak anak-anak yang melihat kedatangan Windini. Hore-hore Kak Windy datang! Ucap anak yang lain. Apakah kalian sehat? Tanya Windini. Iya kak kami sehat, kenapa kakak baru datang ke sini? Tanya salah satu anak. Iya maaf ya, Kak Windy sibuk banget, ini aja kakak sempetin datang ke sini, karena sudah begitu rindu dengan kalian. Ucap Windini. Benarkah itu kak? Kami kira kakak lupa dengan kami. Ucap anak-anak. Mana mungkin kakak lupa dengan kalian, kalian kan anak-anak yang baik dan pekerja keras. Ucap Windini mengelus pucuk kepala salah satu anak. Nih kakak bawakan makanan untuk kalian, tolong bagi ya tapi janji jangan berebutan, kakak mau ke Ibu Fatimah dulu, ucap Windini lagi, pergi menuju rumah berbahan kardus dan triplek.
"Assalamualaikum Ibu," ucap Windini. "Waalaikumsalam," sahut Ibu Fatimah dari dalam rumah. "Ah, Nak Windy, kapan datang Nak? Ibu sampai kangen," ucap Ibu Fatimah. "Baru saja Bu, iya aku juga kangen dengan Ibu, makanya aku meluangkan waktu untuk kesini," ucap Windini mencium punggung tangan Ibu Fatimah. Keduanya mengobrol di dalam rumah Ibu Fatimah, menceritakan kesibukan keduanya. Setelah bercengkrama dengan Bu Fatimah, Windini selalu mengecek rumah kreatif yang didirikan olehnya. Rumah kreatif sengaja Windini buat untuk menciptakan hasil karya dari warga sekitar pemukiman kumuh yang dapat dimanfaatkan kembali, sehingga mempunyai daya jual tinggi. Windini juga mengadakan bak sampah untuk warga sekitar agar dapat menjaga lingkungan. Dari sampah yang disetorkan warga akan didaur ulang kembali. Warga sekitar sangat berterima kasih. Dengan adanya rumah kreatif, mereka tidak menganggur lagi, karena kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pemulung, pengamen, dan pengemis. Windini tidak mengambil keuntungan dari rumah kreatif yang ia dirikan. Melihat Wery sudah mempunyai penghasilan, Windini sudah sangat senang, karena bisa membantu memperbaiki kehidupan di pemukiman kumuh itu. "Bagaimana Pak, apa semuanya lancar?" tanya Windini pada Pak Karyo. Pak Karyo adalah salah satu kepercayaan Windini untuk mengelola rumah kreatif. Beliau suami dari Ibu Fatimah. "Alhamdulillah lancar Nak, tapi ada satu kendala saja," ucap Pak Karyo. "Apa itu Pak?" tanya Windini. "Kita kekurangan mesin untuk mendaur ulang Nak," ucap Karyo. Kalau seperti itu, nanti secepatnya saya akan menambahkan mesin pendaur ulangnya Pak," ucap Windini. Windini sedang mengajari ibu untuk membuat kerajinan menggunakan bahan botol plastik. "Nak Windy, ada apa ya kok terdengar kegaduhan dari luar?" tanya Bu Fatimah, karena mendengar kebisingan dari luar. "Gak tahu Bu, mari kita lihat," ajak Windini. Saat berada di luar rumah kreatif, Windini membulatkan matanya, tanpa ia sadari mulutnya menganga membentuk huruf nol sempurna, saat melihat sosok yang tengah berdiri di hadapannya tersenyum manis kepadanya. "Kenapa dia bisa tahu aku ada di sini?" gumam Windini. "Sayang, apakah kamu tidak mau memperkenalkanku?" ucap Heri tersenyum manis. "Wah, pacarnya Neng Windini ganteng pisan," ucap salah satu ibu. Iya ganteng banget. Seperti opa yang ada di televisi," ucap ibu yang lain. "Pria tampan ini siapa Nak Win?" tanya Ibu Fatimah. Dia," ucap Windini. Ia bingung harus memperkenalkan Heri sebagai apa, karena mengingat pernikahannya yang disembunyikan selama ini. "Perkenalkan, saya Heri Kusmanto, suami dari Windini," ucap Heri seraya mengecup punggung tangan Ibu Fatimah. Semua orang yang berada di situ bersorak-sorai, mendapatkan berita yang mengejutkan sekaligus membahagiakan. Windini hanya tersenyum canggung sambil menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal. "Kenapa kau mengaku sebagai suamiku? Kau lihat perbuatanmu Tuan. Gara kau semua jadi riuh begini,"
ucap Windini pada Harry sambil merapatkan giginya. Memang ada yang salah dengan ucapanku sayang. Aku kan mengatakan yang sebenarnya kan, ucap Harry santai. Para ibu-ibu dan anak-anak yang berada di situ mengerumuni Harry, mengagumi ketampanannya dan sosok yang begitu berkarisma. Wah, Nak Windy, kenapa tidak memberitahu kami kalau Nak Windini sudah menikah? Suaminya ganteng banget lagi, ucap salah satu ibu-ibu. Iya Nak, setahu kita Nak Windini tidak punya pacar, taunya langsung punya suami aja, ucap ibu-ibu yang lain. Dan masih banyak lagi ucapan dari mereka. Windini hanya tersenyum canggung menanggapinya. Windini menarik tangan Harry membawanya agak menjauh dari kerumunan orang. Kenapa kau tahu aku ada di sini? Tadi aku hanya meminta izin untuk pergi ke suatu tempat aja, ucap Windini. Aku tahu karena ikatan cinta kita sayang, jadi di mana kau berada aku tahu, kita saling terikat satu sama lain, ucap Harry mengelus pucuk kepala Windini. Padahal sebelumnya ia sudah mendapatkan info dari orang suruhannya yang mengikuti Windini. Bukan Harry tidak percaya pada Windini, namun ia ingin menjaganya. Cih, alasan macam apa itu? Aku tidak percaya, ucap Windini. Memangnya kau tidak merindukanku? Tadi sewaktu di kantor kita tidak bertemu, pulang dari kantor pun kamu tidak menungguku, ucap Harry. Nak Harry, Nak Windini, ayo kita makan bersama. Terima kasih atas makanannya Nak Harry, ini terlalu banyak sekali, ucap Ibu Fatimah menghampiri Windini dan Harry. Tidak apa-apa Bu, itu tidak seberapa. Iya Bu, kami nanti akan ke sana, jawab Harry. Apakah kamu membawa makanan untuk mereka? Tanya Windini. Ucap Harry singkat, sambil menarik tangan Windini ikut bergabung bersama yang lainnya. Selalu saja mengeluarkan jawaban andalannya, gerutu Windini. Keduanya bergabung bersama, sama menikmati makanan yang dibawa Harry. Makanan yang begitu banyak, mungkin untuk makan 100 orang pun cukup. Windini tersenyum ke arah Harry, memperhatikan Harry makan bersama pekerja di rumah kreatif. Yang ia tahu Harry orang yang angkuh, tidak mungkin ia mau makan bersama orang biasa saja. Namun asumsi Windini salah. Kenapa sayang? Kenapa kau terus menatapku? Tanya Harry tersenyum pada Windini. Tidak, ucap Windini singkat sambil menoleh ke arah lain. Buka mulutmu sayang, ucap Harry menyuapi makan Windini. Windini menyambutnya. Wah, sungguh beruntung Nak Windini ini, punya suami udah ganteng, begitu sayang pula, ucap salah satu ibu-ibu. Windini hanya tersenyum. Kalian sudah berapa lama menikah? Tanya Pak Karyo. Lanjut ke bab 32.